Gempita Pilpres membuat sebagian masyarakat lupa bahwa pada saat yang bersamaan juga kita menggelar pemilihan calon anggota legislatif. Gaung Pileg yang kalah dengan Pilpres ini dikhawatirkan akan menghasilkan anggota legislatif yang kualitasnya rendah. Gegap gempita pemilihan presiden 2024 membahana di seantero negeri. Perhatian rakyat tersedot oleh pertarungan 3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Mereka bertarung melalui ajang debat, kampanye dialogis, kampanye belusukan, hingga iklan di media cetak, elektronik, dan media digital. Di balik kemeriahan Pilpres 2024, ada yang terlupakan bahwa pada saat yang bersamaan juga digelar pemilihan calon anggota legislatif tingkat kota kabupaten, provinsi, hingga pusat. Panasnya pertarungan Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud membuat gaung pemilu calon anggota legislatif tak menyentuh setiap lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa selain Pilpres juga ada Pileg. Tahu tanggalnya. Kalau presiden 14 Februari. Nggak tahu ya, kayaknya sama ya. Belum tahu tuh. Iya, tanggalnya. Kurang tahu deh. Tanggal 14 Februari. Kurang tahu kalau itu ya. Kalau saya tahu. Tanggal 14 Februari 2024. Pilpres dan Pileg 2024 ini merupakan kali pertama dilakukan secara berbarengan. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang. Tahapan-tahapan yang dilakukan juga seiring seirama antara Pilpres dengan Pileg. Namun sayangnya, sosialisasi yang dilakukan tak seimbang dan menembus setiap lapisan masyarakat. Pakar politik UNJ Ubedillah Badrun menilai kepopuleran Capres-Cawapres hingga kampanye yang timpang akan berimbas pada kualitas anggota legislatif terpilih yang rendah. Konsentrasi publik itu lebih banyak kepada Pilpres. Jadi ketokohan Capres itu lebih populer, orang lebih sibuk dengan Pilpres. Nah, dampak negatifnya adalah masyarakat tidak konsentrasi dengan pemilihan anggota legislatif. Yang terjadi nanti itu kemungkinan yang saya khawatirkan adalah masyarakat lebih senang mencoblos calon presiden, tapi begitu Pileg bisa jadi dia tidak mencoblos, bisa jadi asal nyoblos. Apalagi banyak ya yang harus dicoblos begitu. Dan itulah kemudian berakibat pada ya bisa jadi caleg yang terpilih bukan caleg yang memenuhi standar. Untuk mengimbangi gaung Pilpres yang begitu dominan, para caleg harus lebih kreatif lagi dalam berkampanye. Salah satunya dengan menempel pada Capres-Cawapres. Para caleg itu secara momentum ya, dia sedang bersaing sebenarnya dengan Capres untuk merebut simpati publik. Nah, dalam titik itu menurut saya sepertinya bisa caleg itu juga melekatkan dirinya pada Capres untuk memudahkan publik atau masyarakat mengingat caleg itu. Jadi apa yang mungkin bisa menyelesaikan persoalan ini adalah kreativitas kampanye yang dilakukan oleh para caleg. Kreativitas, inovasi, lalu intensitas dari caleg itu untuk mendekati konstituen. Namun sayangnya sebagian besar caleg masih menggunakan cara-cara lama dalam mengkampanyekan diri, seperti memasang baliho di pinggir jalan. Hal itu dinilai tak lagi efektif. Mereka harus mengubah cara berkampanye dengan cara bertemu langsung dengan konstituen. Jadi yang dipentingkan di seluruh riset lembaga riset politik itu menyimpulkan bahwa kampanye paling efektif kepada masyarakat itu adalah bertemu langsung. Jadi kalau mau merubah atau memperbaiki problem pemilu serentak itu, maka seluruh caleg itu harus aktif bertemu langsung dengan konstituen, menyampaikan apa yang akan diperjuangkan, bukan bagi-bagi uang ya, menyampaikan apa yang diperjuangkan. Ada komitmen di situ untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Kalau itu yang dilakukan, saya yakin sih akan bagus hasilnya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, saya
khawatir presidennya terpilih tapi anggota DPR-nya kualitasnya di bawah standar. Digelarnya Pilpres dan Pileg secara bersamaan sejak awal diprediksi akan menenggelamkan gaung pemilu calon anggota legislatif. Dari sisi mesin politik, pendanaan, hingga persaingan, kedua pemilu ini bagaikan bumi dan langit. Kalau Pilpres secara koalisi, akumulasi dari kekuatan politik partai yang berbeda, lalu bersatu bikin manajemennya. Sementara caleg masing-masing harus bersaing, bukan hanya antar partai, tapi satu partai, setiap caleg itu berkompetisi. Nah ini yang mengakibatkan kemudian caleg yang punya modal besar, punya financial capital yang banyak, dia akan lebih rajin untuk melakukan kampanye. Meskipun saya masih melihat kampanye rajinnya di spanduk gitu. Menurut saya harus bergeser dari kampanye spanduk itu menjadi kampanye bertemu langsung dengan konstituen. Kalau kita ingin menjadikan caleg itu dipilih rakyat karena rasional untuk masyarakatnya. Pilpres dan Pileg yang digelar serentak ini selayaknya untuk dievaluasi, mulai dari penyelenggaraan hingga produk politik yang dihasilkan. Jika hasilnya mengalami penurunan kualitas, selayaknya format pemilu serentak dikaji ulang. KPU kan penyelenggara pemilu, dia menyelenggarakan pemilu berdasarkan undang-undang. Nah undang-undangnya memang masih menggunakan sistem proporsional terbuka dan pemilu serentak gitu. Kalau nanti ternyata pemilu serentak ini banyak negatifnya, ya kita evaluasi. Dan evaluasi itu berdampak pada perubahan undang-undang pemilu. Sistem pemilu akan dirubah misalnya, bisa bergeser atau mencoba kembali menjadi proporsional tertutup, tapi dengan sistem seleksi caleg yang lebih ketat, lebih berkualitas begitu, bisa juga. Tapi setelah ada catatan evaluasi dulu ya, berbasis pada teman-teman di lapangan. Dengan riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan waktu yang tinggal hitungan minggu, semua elemen bangsa selayaknya menggaungkan pemilihan calon anggota legislatif lebih kencang. Maju tidaknya sebuah negara tak hanya ditentukan oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Anggota legislatif yang berkualitas akan menghasilkan undang-undang yang bagus dan pengawasan terhadap eksekutif yang ketat. Hal ini untuk mengontrol roda pemerintahan berjalan demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat.